Tahun 520 sebelum Masehi, bangsa Israel hancur. Kota mereka yang dulu megah, Yerusalem, tinggal puing-puing. Bait suci yang megah, tempat kediaman Tuhan, kini hanya tumpukan batu. Banyak orang Israel ditawan ke Babel, negeri yang jauh dan jahat. Semangat mereka hancur. Mereka lupa akan janji Tuhan. Tapi di tengah keputusasaan, secercah harapan muncul. Seorang nabi bernama Zakaria datang. Suaranya menggema sepanjang masa. Ia berbicara tentang penghakiman dan pemulihan, tentang peringatan yang diabaikan, dan janji yang belum digenapi. Ia berbicara tentang masa depan yang penuh harapan, dan Tuhan yang tidak akan meninggalkan umatnya. Akankah mereka mendengarkan? Akankah mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, dan menerima harapan yang ditawarkan? Zakaria, yang namanya berarti Tuhan mengingat, memulai pelayanannya 16 tahun setelah orang-orang Yahudi yang diasingkan mulai kembali ke Yerusalem dari Babel. Ia sezaman dengan Nabi Hagai. Kedua nabi mendesak orang-orang untuk membangun kembali bait suci, simbol kehadiran Tuhan dan perjanjian mereka dengannya. Namun, pesan Zakaria lebih dari sekadar tugas pembangunan kembali. Ia berbicara kepada orang-orang yang trauma karena pengasingan, terbebani oleh dosa masa lalu, dan takut akan masa depan. Mereka telah melihat akibat dari ketidaktaatan mereka, kehancuran kota mereka, penodaan bait suci dan hilangnya tanah air mereka. Kata-kata Zakaria adalah peringatan sekaligus dorongan. Ia mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak melupakan mereka. Pelayanan Zakaria ditandai dengan 8 penglihatan dramatis, yang diberikan Tuhan kepadanya dalam satu malam. Penglihatan-penglihatan ini, yang seringkali aneh dan simbolis, melukiskan gambaran yang jelas tentang penghakiman dan harapan bagi Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Satu penglihatan menggambarkan 4 tanduk, mewakili kerajaan yang telah mencerai-beraikan dan menindas bangsa Yehuda Babel, Asyur, Mesir, dan Edom. Tetapi di samping tanduk-tanduk itu, ada 4 tukang, melambangkan kuasa Tuhan untuk mematahkan kekuatan bangsa-bangsa ini, dan membawa pembebasan bagi umatnya. Penglihatan lain menunjukkan seorang pria dengan tali pengukur di tangannya, pergi untuk mengukur Yerusalem. Ini melambangkan janji Tuhan untuk memulihkan kota itu, dan menjadikannya tempat yang damai dan aman. Penglihatan-penglihatan ini bukan sekadar nubuat abstrak, tetapi pesan penting bagi orang-orang sezaman Zakaria. Mereka mengungkapkan keterlibatan aktif Tuhan dalam urusan bangsa-bangsa, dan komitmennya yang teguh terhadap janji-janji perjanjiannya. Mungkin penglihatan Zakaria yang paling terkenal adalah penglihatan tentang 4 penunggang kuda. Nubuat yang mengerikan ini, yang juga terdapat dalam kitab Wahyu, menggambarkan 4 kuda dengan warna berbeda, merah, hitam, putih, dan berbintik-bintik. Setiap kuda dan penunggangnya mewakili penghakiman khusus yang akan Tuhan datangkan ke bumi. Kuda pertama, merah menyala, melambangkan perang dan pertumpahan darah. Penunggangnya diberi kuasa untuk mengambil damai dari bumi, melepaskan kekerasan dan konflik. Kuda kedua, hitam seperti malam, melambangkan kelaparan dan kesulitan ekonomi. Penunggangnya memegang timbangan, menandakan kelangkaan dan inflasi, di mana bahkan sedikit makanan dijual dengan harga yang sangat mahal. Kuda ketiga, pucat seperti kematian, melambangkan penyakit sampar. Penunggangnya membawa wabah mematikan yang melanda seluruh negeri, meninggalkan kematian dan keputusaan. Penglihatan yang mengerikan ini berfungsi sebagai pengingat akan akibat dari dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan. Bagian 5. Penghakiman atas bangsa-bangsa. Nubuat Zakaria tidak terbatas pada nasib Israel saja. Ia juga menubuatkan penghakiman atas bangsa-bangsa di sekitarnya, terutama mereka yang telah menindas dan menganiaya umat Tuhan. Di antara mereka adalah kerajaan besar Babel, Tirus, dan Sidon. Babel, bangsa yang telah menghancurkan Yerusalem dan menawan bangsa Israel, dikutuk karena kesombongan, keangkuhan, dan kekejamannya. Zakaria menubuatkan bahwa Babel akan jatuh, tidak akan pernah bangkit lagi. Temboknya yang perkasa akan menjadi puing-puing.
Dan memang, dalam beberapa dekade, Babel ditaklukkan oleh Persia, kejayaannya yang dulu memudar menjadi legenda. Tirus dan Sidon, kota-kota Fenisia yang kaya yang dikenal dengan perdagangan maritim dan gaya hidup mewahnya, dikutuk karena keserakahan, materialisme, dan eksploitasi mereka terhadap orang miskin. Zakaria meramalkan bahwa pelabuhan mereka akan dihancurkan, kapal mereka tenggelam, dan kekayaan mereka dijarah. Penghakiman atas bangsa-bangsa ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa Tuhan itu adil dan akan meminta pertanggungjawaban semua orang atas tindakan mereka. Bagian 6. Kutukan penyembahan berhala. Salah satu tema yang paling sering muncul dalam nubuat Zakaria adalah kutukan penyembahan berhala. Penyembahan berhala, baik dalam bentuk berhala fisik maupun harta benda, merupakan jerat bagi bangsa Israel, bahkan setelah mereka kembali dari pengasingan. Zakaria menggunakan gambaran yang jelas untuk menunjukkan kebodohan penyembahan berhala. Dalam satu penglihatan yang mencolok, ia menggambarkan seorang wanita bernama Kejahatan, terjebak di dalam keranjang. Wanita ini mewakili roh penyembahan berhala dan pengaruhnya yang merusak. Keranjang melambangkan keterbatasan dan akhirnya, kesia-siaan menyembah berhala. Nabi juga mengecam kemunafikan mereka yang mengaku menyembah Yahweh, sementara hati mereka jauh darinya. Penyembahan sejati, Zakaria menegaskan, harus ditandai dengan keadilan, belas kasihan, dan kerendahan hati. Bagian 7. Panggilan untuk bertobat. Meskipun nubuat Zakaria penuh dengan peringatan tentang penghakiman, pada akhirnya itu adalah panggilan untuk bertobat dan janji pemulihan. Ia mengingatkan orang-orang bahwa Tuhan itu murah hati dan penyayang, lambat untuk marah, dan berlimpah kasih setia. Ia rindu untuk mengampuni dosa-dosa mereka, menyembuhkan tanah mereka, dan membangun kerajaannya di antara mereka. Tetapi pemulihan ini bergantung pada pertobatan mereka. Zakaria mendesak orang-orang untuk berbalik dari jalan mereka yang jahat, untuk mencari Tuhan dengan segenap hati mereka, dan untuk menjalani kehidupan yang ditandai dengan keadilan, kasih sayang, dan kesetiaan. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa, maka aku akan kembali kepadamu. Bagian 8. Janji pemulihan. Nubuat Zakaria berpuncak pada penglihatan yang mulia tentang pemulihan dan harapan. Ia berbicara tentang hari ketika Tuhan akan diam di antara umatnya, ketika Yerusalem akan menjadi kota yang damai dan benar, dan ketika bangsa-bangsa akan mengalir ke Sion untuk menyembah Tuhan yang benar. Tuhan akan mewarisi Yehuda sebagai bagiannya di Tanah Suci, dan akan memilih Yerusalem lagi. Penglihatan pemulihan ini tidak hanya mencakup pembangunan kembali Yerusalem secara fisik, tetapi juga pembaruan rohani umat Tuhan. Zakaria berbicara tentang masa ketika hati yang keras akan digantikan dengan hati yang lembut, ketika semangat persatuan dan kasih sayang akan menang. Bagian 9. Harapan untuk hari ini. Kitab Zakaria, meskipun ditulis berabad-abad yang lalu, berbicara dengan relevansi yang mengejutkan bagi dunia modern kita. Peringatannya terhadap penyembahan berhala, ketidakadilan, dan rasa puas diri beresonansi mendalam dalam masyarakat yang sering ditandai oleh materialisme, ketidaksetaraan, dan apatisme spiritual. Namun, kitab ini juga menawarkan pesan abadi tentang harapan dan pemulihan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang bekerja di dunia, bahkan di tengah kekacauan dan ketidakpastian. Ia adalah Tuhan keadilan yang tidak akan mentolerir kejahatan tanpa batas. Tetapi ia juga adalah Tuhan yang penuh belas kasihan yang rindu untuk mengampuni, menyembuhkan, dan memulihkan. Marilah kita memilih harapan.